Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Leli untuk belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menyajikan hasil kesimpulan teks penjelasan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi benda-benda di lingkungan rumah dan menyusun tabel benda-benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor secara lengkap. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat gambar cerita secara benar. Anak-anakku yang hebat, masih ingatkah kalian bahan konduktor dan isolator? Ya, tepat sekali. Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut adalah besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah bahan yang berasal dari kayu, kain, dan plastik. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut bahan semikonduktor. Nah, anak-anak kelas 5, ayo kita temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor. Contoh benda yang pertama, pegangan panci. Bahannya dari plastik, kegunaannya untuk membuka dan menutup tutup panci. Sifat hantarannya adalah isolator. Alat yang kedua, panci. Bahan terbuat dari aluminium, berguna untuk memasak air dan bersifat konduktor. Alat yang ketiga, alat setrika. Bahannya terbuat dari tembaga, berguna untuk menghaluskan pakaian dan bersifat konduktor. Alat yang keempat, pegangan setrika. Terbuat dari plastik atau kayu, berguna untuk memegang setrika dan bersifat isolator. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang gambar cerita. Nah, ketika semester 1 kita sudah pernah mempelajari tentang gambar cerita. Nah, sekarang kita mengingat kembali tentang gambar cerita. Iya, betul sekali. Gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Objek bisa berbentuk gambar manusia, tanaman, serta hewan. Sedangkan fungsi dari gambar cerita antara lain 1. Memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas pesan yang diceritakan gambar. Yang ketiga, berfungsi sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan melalui gambar. Dan fungsi yang keempat, untuk menarik perhatian orang yang membaca. Yang kelima, untuk memiliki nilai keindahan dan meningkatkan nilai estetik. Nah, anak-anakku kelas 5, teknik dalam menggambar cerita ada 2. Yang pertama adalah teknik kering. Teknik kering yaitu menggambar cerita dengan teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer air. Cerita bisa dibuat langsung pada kertas gambar. Dan yang kedua adalah teknik basah.
Teknik basah. Menggambar cerita dengan teknik basah yaitu perlu adanya pengencer, seperti air dalam proses pewarnaan. Nah, anak-anakku kelas 5, selanjutnya kita akan belajar tentang media atau alat yang digunakan pada teknik kering dan teknik basah. Pada teknik kering, media yang digunakan yaitu berupa pensil. Pensil yang digunakan bisa pensil 2B ataupun sampai 6B. Kemudian krayon. Krayon ini adalah campuran antara lilin dan pewarna. Dan yang ketiga, kalian bisa menggunakan spidol untuk mempertegas garis pada gambar. Sedangkan teknik basah, alat atau media yang digunakan yaitu pewarna yang akan dicampur dengan air. Kemudian kuas yang digunakan untuk mengaplikasikan cat. Dan yang ketiga, tempat untuk mencampur cat dengan air. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Mudah bukan pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, Ibu berharap pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk tugas pembelajaran jarak jauh hari ini, bisa kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.